Puji Tuhan, manusia ini memiliki siklus hidup lahir, bertumbuh, dewasa, menikah, punya anak, dewasa, menikah, punya anak, dan demikian seterusnya. Berkeluarga dan menikah adalah suatu pokok bahasan yang tidak akan pernah selesai untuk dibahas. Ini adalah sekolah kehidupan, di mana setiap orang berkeluarga punya materi pelajarannya masing-masing dengan keunikannya masing-masing, sehingga berkeluarga dan pernikahan adalah sesuatu hal yang tidak akan selesai dibahas, dipelajari di dalam sepanjang kehidupan manusia. Namun mengingat fenomena kehidupan keluarga dewasa ini, di mana banyak keluarga-keluarga yang kawin cerai, yang tidak bahagia, di mana banyak hubungan-hubungan suami istri yang tidak mencerminkan suatu keharmonisan, dan juga khususnya di kalangan gereja, di kalangan orang Kristen itu sendiri, fenomena itu sekarang telah merasuk ke dalam dan kemudian menampilkan gejala-gejala kehidupan keluarga Kristen menjadi duniawi. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan belajar bersama, melihat bersama apa dan bagaimana keluarga di mata Tuhan. Apa dan bagaimana Alkitab berbicara tentang pernikahan. Memang berkeluarga, menikah adalah suatu kodrat penciptaan manusia itu sendiri. Allah telah menciptakan makhluk hidup itu berpasang-pasangan. Itu sebabnya ada regenerasi, keberlanjutan hidup. Karena memang Allah menciptakan makhluk hidup itu berpasang-pasangan. Oleh sebab itu, berkeluarga dan menikah adalah satu ketentuan, satu kodrat penciptaan dari manusia itu. Sekalipun berkeluarga atau tidak berkeluarga adalah soal pilihan. Apakah saya mau menikah, tidak menikah, itu adalah pilihan. Kodratnya memang Allah menciptakan manusia itu untuk menikah, untuk berkeluarga, untuk berpasangan. Tetapi Alkitab tidak mendesak atau mengharuskan setiap orang harus menikah. Menikah, tidak menikah adalah soal pilihan. Karena menikah atau tidak menikah tidak menjaminmu untuk bahagia. Menikah bisa bahagia, tidak menikah juga bisa bahagia. Bisa jadi juga orang menikah tidak bahagia, sendiri pun tidak bahagia. Sehingga berkeluarga dan tidak berkeluarga itu adalah soal pilihan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jikalau kita melihat bersama apa kata Alkitab tentang keluarga di mata Tuhan, keluarga Kristen, pernikahan di dalam kekristen. Oleh sebab itu, mari kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini adalah kehendak Tuhan, di mana Adam, laki-laki itu, diberi pasangan yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jelas bahwa pernikahan datangnya inisiatif itu dari Allah.
Allah yang menciptakan pasangan untuk Adam, lalu setelah diciptakannya Hawa, dibawanya kepada manusia itu. Lalu dalam ayat yang ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Setelah Tuhan menciptakan perempuan itu, lalu kemudian dibawanya kepada laki-laki itu, lalu mereka menjadi satu kesatuan daging. Nah, kita akan melihatnya pernikahan Kristen. Pernikahan secara umum, pengertian yang kita pahami tentang pernikahan secara umum adalah suatu ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang disahkan secara hukum dan agama. Itu yang umum. Pernikahan adalah ikatan perjanjian dari seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara hukum dan agama. Jadi, keluarga pernikahan yang sah itu harus tercatat di hukum, secara hukum, catatan sipil, lalu kemudian secara agama, berarti dalam agamanya masing-masing. Itulah pernikahan atau keluarga yang diakui sah di Indonesia. Oleh sebab itu, pernikahan ini tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi, karena harus dicatatkan baik ke pemerintah maupun kepada agama. Pernikahan yang sah itu harus terbuka, lalu kemudian bersifat sakral. Terbuka karena harus dicatatkan catatan sipil, sakral karena melibatkan agama, melibatkan suatu keyakinan. Ada hal yang sakral di situ. Itulah ikatan pernikahan laki-laki dan perempuan, suami istri yang kita sebut dengan keluarga. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat yang tadi, bahwa pernikahan Kristen itu adalah persekutuan, penyatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perjanjian yang mengikat. Ikatan perjanjian yang mengikat, di mana Allah terlibat di dalamnya. Jadi pernikahan Kristen adalah penyatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perjanjian yang melibatkan Allah di dalamnya. Di dalam pasalnya yang kedua kitab Kejadian, ayatnya yang ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata bersatu itu bukan melebur, tapi menjadi persekutuan. Laki-laki dan perempuan dibersamakan dalam kebersamaan hidup bersama yang diikat dengan suatu perjanjian di hadapan Allah, melibatkan Allah di dalamnya, sehingga pernikahan itu melibatkan Allah di dalamnya, dan itulah yang kemudian menjadi satu. Satu dalam hal apa? Satu dalam ikatan fisik, secara daging, secara jiwa, persekutuan di dalam jiwa, juga secara roh. Jadi satu di situ menyangkut ikatan, penyatuan, persekutuan secara fisik, secara jiwa, dan secara roh. Jadi menyangkut hal yang jasmani sampai kepada hal yang lebih dalam dan yang lebih dalam lagi. Penyatuan yang melibatkan seluruh unsur daripada manusia itu berimplikasi kepada bagaimana supaya kemuliaan itu tercapai. Karena penyatuan jasmani, jiwa, dan rohani haruslah memenuhi ketentuan supaya hal itu bisa betul-betul terjadi. Lalu keduanya menjadi satu. Dua pribadi yang berbeda, laki-laki dan perempuan, dibesarkan dengan cara yang berbeda, pendidikan yang berbeda, tipikal pribadi yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, dibersamakan menjadi satu untuk
persekutuan secara fisik, secara jiwa, secara roh. Ini bukan hal yang mudah, yang kalau tidak dipahami bisa menghasilkan suatu konflik. Pada umumnya orang berpikir bahwa menikah itu mudah. Ya. Menikah mudah karena dia berpikir sudah menjadi satu, itu selesai. Selama ketiga elemen daripada manusia itu tidak menyatu, maka pernikahan itu tidak akan pernah harmonis. Laki-laki dan perempuan yang kemudian sudah menikah tetapi tidak bisa menyatukan jiwa, tidak bisa menyatukan roh, itu tidak akan pernah bisa menjadi ikatan persekutuan keluarga yang harmonis. Sekalipun persekutuan secara jasmani, secara biologis bisa terus terjadi, melahirkan anak, bahkan tiap tahun bisa lahir anak, bukan berarti mereka sudah menjadi satu. Karena penyatuan fisik biologis itu masih bersifat penyatuan yang paling luar dari suatu penyatuan laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, perlu ada pemahaman yang benar supaya kemudian penyatuan fisik, penyatuan jiwa dan roh itu bisa terwujud. Karena kalau ketiga elemen manusia itu bisa menyatu, maka terciptalah keharmonisan, kesesuaian, menciptakan suatu ikatan yang saling mengikat. Karena dua pribadi sudah kemudian bisa bersama, tinggal bersama. Karena itu perlu ada persiapan supaya kemudian pribadi pasangan yang akan kupilih betul-betul adalah pribadi pasangan yang kemudian cocok dan bisa bersama, bersatu denganku. Maka perlu ada suatu pemahaman untuk mengerti bagaimana cara mewujudkan tujuan penyatuan secara fisik, secara jiwa, dan secara roh. Karena itu yang mau dicapai, maka syarat-syarat perlu ada agar hal itu terwujud. Oleh sebab itu pembahasan ini menjadi pembahasan yang sangat penting, karena dimanapun kita berada, manusia ini akan selalu mengalami siklus lahir, bertumbuh, dewasa, menikah, lalu punya anak. Anak itu kemudian bertumbuh, dewasa, lalu menikah, punya anak. Oleh sebab itu, sekalipun kita sudah menikah, alangkah baiknya kita memahaminya, supaya kita bisa mengajari mereka yang belum menikah bagaimana menikah yang berkenan kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang terkendala dengan hubungan suami istri, keluarga yang tidak harmonis, apa sih masalahnya? Maka tayangan ini sangat penting bagi kita. Puji Tuhan, sampai di sini dulu